Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin sharing bersama teman-teman semua, ya, dimanapun berada, terkait dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Google Play dalam rangka upload aplikasi, ya, yang sekarang bentuknya harus .aab. Nah, ada banyak perubahan yang diberikan oleh Google, terutama di dalam hal kebijakan, ya, dan persyaratan-persyaratan yang harus dilalui, gitu. Dari semula yang sederhana, kemudian prosedurnya juga sederhana, kemudian tidak meminta autentikasi dan lain sebagainya. Tapi saat ini sebaliknya semakin rigid, semakin lengkap, dan kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Hal ini mungkin dikarenakan satu, kehati-hatian; kedua, sisi keamanan; dan yang ketiga adalah aspek legalitas yang memang harus ditegakkan dari sisi konten aplikasi tersebut. Nah, hal-hal lainnya juga mungkin terkait dengan masalah banyaknya aplikasi yang asal buat, kemudian menggunakan konten dari website lain, terutama aplikasi-aplikasi WebView, ya, seperti itu. Nah, di sini saya ingin sharing berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan dari beberapa kali mengupload aplikasi, ya, akhir-akhir ini saya alami begitu banyak karena mungkin belum terbiasa, ya, agak banyak prosedur yang memang harus dilalui seperti itu. Nah, langsung saja supaya kita tahu seperti apa contoh dan prosedur serta tahapan-tahapan yang harus dilalui, kita langsung saja, ya. Ini kita ke Firefox. Teman-teman semua seperti biasa mungkin bisa setelah membuka aplikasi, masuk ke Google Play Console, ya. Play Console. Nah, nanti silahkan login menggunakan tentu saja ID developer masing-masing seperti itu. Kemudian nanti untuk memulainya, teman-teman bisa melakukan klik tombol create app. Nah, tetapi sebelum ke sana, saya ingin memberikan contoh beberapa aplikasi saya yang di-reject, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ada beberapa pengalaman aplikasi kemarin, belum lama, ya. Ini contohnya, ini adalah pasar murah, ya. Saya upload aplikasi ini, ya, ditolak karena beberapa alasan yang dikirimkan melalui email, gitu. Di antaranya adalah berkaitan dengan masalah privilege, ya, ataupun izin dari web yang saya gunakan sebagai backend daripada WebView, seperti itu, ya. Nah, ini ada pemberitahuan kemarin yang terakhir setelah saya upload ulang dan mengikuti prosedur yang diminta, maka alhamdulillah bisa diterima, seperti itu. Nah, beberapa contoh sebelum ini keluar itu ada pemberitahuan dari Google kenapa aplikasi saya itu ditolak. Nah, ini dia emailnya seperti ini, ya, seperti ini. Oke, coba ini saya yang paling intinya itu, coba kita buka yang ini, ya, kita terjemahkan biar semuanya paham seperti itu. Kemudian, nah ini, ya, perlu kredensial masuk untuk peninjauan aplikasi agar kami dapat meninjau kepatuhan aplikasi Anda terhadap kebijakan program pengembang. Anda harus memiliki kredensial yang valid untuk aplikasi Anda. Nah, jadi intinya adalah teman-teman nanti harus menyiapkan user akun demo supaya mereka bisa masuk. Dan sepertinya, ya, kecurigaan saya itu adalah saat ini Google sudah memiliki tim, yaitu dengan melakukan pengecekan secara manual sepertinya. Ya, artinya memang ada orang gitu yang untuk ngecek apakah aplikasinya valid atau tidak. Nah, jika pengguna memerlukan kredensial untuk mengakses aplikasi Anda, berikan semua kredensial yang
sesuai melalui konsol Play. Jika sebelumnya Anda memberikan kredensial, pastikan kredensial tersebut belum kadaluarsa. Ya. Jadi ini nanti kita beritahukan tuh di aplikasi gitu ya. Kami tidak dapat mengakses konten dalam aplikasi karena kesalahan koneksi aplikasi. Ya, jadi ini hati-hati. Harap berikan semua kredensial yang sesuai dalam bahasa Inggris melalui konsol. Jadi kasih nih gitu ya supaya mereka ngecek. Detail masalah kami menemukan masalah di area berikut. Nah ini pengalaman dalam aplikasi silahkan lihat tangkapan layar terlampir. Jadi mereka sampai melampirkan buktinya gitu bahwa nah ini di sini. Nah ini ya ini adalah contoh yang dia kirimkan gitu ya. Nah pada saat dia klik registrasi dulu nih yang sebelah kanan nih, artinya si Google meminta username password supaya dia bisa melakukan ini gitu ya, seperti itu kayak gitu. Kemudian di sini ya kita kasih translatekan lagi bahwa aplikasi kita itu di reject gitu ya. Nah status aplikasi itu ditolak ya karena aplikasi Anda ditolak dan tidak dipublikasikan karena masalah kebijakan aneh. Jika Anda mengirimkan pembaruan versi aplikasi Anda sebelumnya masih tersedia di Google Play. Jadi kita tetap harus melakukan pembaharuan atau perbaikan. Tetapi ya sebagai catatan kalau pengalaman saya, aplikasi yang telah di reject ini ya, ini kalau saya tidak diperbaiki lagi, tetapi saya memilih diperbaiki gitu ya, tetapi tidak melanjutkan proses yang ini. Tetapi lebih baik create ulang ya, kemudian ikuti seluruh petunjuknya ya, setelah itu nanti tunggu. Nah ini pengalaman menarik, begitu saya membuat yang kedua kalinya ya, yang kedua kalinya untuk yang kita lihat yang ini ya, yang telah dirilis. Nah yang ini pun sama, tidak otomatis rilis gitu. Cuman baiknya dia ngasih tahu bahwa kami memberikan beberapa hari untuk perbaikan, segera lakukan perbaikan, seperti itu. Dan ternyata begitu saya cek, ada beberapa langkah yang lupa, yaitu salah satunya adalah privasi polis, kemudian dan lain sebagainya itu belum dimasukkan. Ya ini juga hati-hati terkait dengan masalah privasi polis, walaupun memang agak, tapi sebetulnya Anda cukup membuat sekali ya. Tinggal baca-baca aja dari privasi polis orang, kemudian nanti dimodifikasi ya, disesuaikan dengan maksud dan tujuan daripada aplikasi kita, kayak begitu. Nah, ini adalah email-email yang pemberitahuannya. Setelah dilakukan perbaikan, kemudian diterima dan kami menerima ini. Ini tidak lama sih, hanya butuh sehari atau 2 hari gitu. Kemudian kami dapat pemberitahuan. Nah, ini juga ada beberapa yang telah memberikan komentar gitu ya, seperti itu. Nah, yang pasti kalau umpamanya live pasti dia ada email ngasih tahu. Begitupun kalau ditolak. Ya. Nah, kemudian di mana sih letak ribetnya gitu ya? Yang menurut saya itu letak nggak sederhananya. Satu, sekarang dari sisi interface-nya ya, ini sudah memiliki tampilan yang beda dari periode yang dulu gitu. Kemudian sekarang memang tahapan-tahapannya harus pelan-pelan banget isinya ya, karena banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui kayak gitu. Nah ini pertama kali teman-teman nanti harus create app ya, kemudian silahkan di sini tuliskan nama ya, kemudian default aplikasi kita itu bahasa apa gitu ya. Memang yang dia suka sih bahasa Inggris sebetulnya. Nah apakah aplikasi ini terkait dengan masalah aplikasi atau game? Kalau memang aplikasi silahkan pilih aplikasi. Apakah berbayar atau tidak? Kalau tidak berbayar ya silahkan free gitu ya. Nah ini nanti di checklist aja semuanya gitu. Nah setelah itu nanti harus masuk ke tahapan berikutnya ya, ke tahapan berikutnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, saya kebetulan lagi nggak ada APK baru soalnya. Coba kita lihat yang ditolak saja. Mana ya? Nah, yang ini deh. Nah ini ya. Nah di sini nanti ada tahapan-tahapannya nih. Jadi teman-teman nanti masuk ke production ya. Itu di sini ada release app. Kemudian nanti apakah kita membutuhkan tester atau tidak? Kalau enggak boleh diabaikan juga sih kayak gitu. Nah kemudian ini juga sama ya. Kalau umpamanya memang ada yang mau ngetes silakan gitu. Tetapi yang menjadi paling utama adalah di sini ya. Di sini nanti silahkan
pilih untuk negara rilisnya di mana seperti itu. Kemudian apalagi create new release. Nah, ini terkait dengan masalah detail daripada aplikasi kita, ya. Mulai dari apa namanya AAB-nya. Ingat sekarang menggunakan AAB, Play Store-nya juga harus di siapkan. Takutnya nanti diminta ini namanya dan lain sebagainya. Kemudian nanti di save ya. Nah, berikutnya di store listing coba kita lihat ya. Nah, ini contohnya store listing. Nama aplikasi, deskripsi, full deskripsinya dijelaskan di sini secara jelas. Ya, ikonnya ikutin aturannya 512 kali 512, begitupun dengan fitur grafik dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting nih karena ini akan tampil di listing store Google Play ya. Seperti itu. Ini untuk di tablet boleh disamakan atau boleh ikutin aturannya di sini kayak gitu. Kemudian coba kita lihat yang lain. Nanti untuk pastinya gitu, apabila nanti saya mengupload beneran gitu, saya akan record lagi untuk share ke teman-teman terkait dengan masalah langkah-langkahnya. Nah, ini hanya terkait dengan masalah apa kendala-kendala yang saya hadapi sebagai pengalaman ya, sebagai pengalaman untuk di-share ke teman-teman seperti itu. Kemudian sebentar ya, ini di reject, kemudian nah ini app konten ini juga nanti harus dilengkapi ya. Nah ini diikutin privasi policy nih, teman-teman buat aja di blog atau di website ya, atau di langsung copy juga bisa, tapi disarankan sih menggunakan URL. Kemudian ini apakah kita menggunakan AdMob ya, itu dijelaskan juga. Nah ini app akses nih, ya. Nah ini app akses ini penting ya kalau emang kita memiliki kredensial khusus kayak semacam tadi itu jual beli dan lain sebagainya. Nah di sini disebutkan ya kayak gitu, nama, user, password ya, instruksinya seperti apa dijelaskan kayak begitu. Kemudian di sini bisa mengisi 5 instruksi ya. Contoh umpamanya super admin bagaimana, administrator bagaimana, user bagaimana, itu dijelaskan ya. Ini yang diminta oleh si Google. Ini kuncinya di sini nih karena ada kredensial. Kemudian berikutnya adalah content rating juga ini menjadi penting, jangan sampai lupa diisi gitu. Nanti berisi pertanyaan-pertanyaan apakah aplikasi kita mengandung kekerasan, perjudian, narkoba dan lain sebagainya, itu nanti jawab saja semuanya tidak gitu ya. Kemudian nanti dikirim ya, yang akhirnya nanti kita akan mendapatkan seperti ini. Kemudian untuk target audiensnya ini juga silahkan diatur apakah memang kita untuk anak-anak atau tidak. Kalau seandainya lebih dari 18 ya tinggal diklik aja untuk orang-orang yang lebih dari 18. Kemudian 18 tahun maksudnya ya. Nah, apakah aplikasi ini masuk ke dalam news app? Nah, ini mungkin ini juga nih, ini ada perubahan. Dulu saya kalau buat aplikasi udah biar gampang news app aja gitu. Tetapi makin ke sini ternyata ada kebijakan. Dia tanya lagi nih kedua kali dikirim gitu. Apakah benar-benar ini sebagai aplikasi news atau bukan? Tapi kalau itu bilang aja bukan ya. Kayak begitu. Kemudian terkait dengan masalah COVID ini. Ini saya punya pengalaman juga nih. Pertama kali COVID ada, saya membuat sebuah aplikasi untuk pada saat itu untuk kepolisian, padahal itu kaitannya dengan masalah tracing. Ya, saya di sana menyebutkan bahwa ada kata COVID lah di salah satu menu itu, dan itu lagi-lagi di reject dengan alasan tidak boleh gitu ya, dan tidak berhak untuk mempublikasikan atau menginformasikan terkait dengan masalah korban bencana segala macam, alasannya seperti itu. Akhirnya menunya saya hilangkan dan diterima itu. Nah, itu pengalaman. Kemudian berikutnya udah ya kontak tracing segala macam, apakah data kita ini terkait dengan masalah itu? Kalau enggak ya bilang aja enggak. Nah, kalau data safety ini nih di sini juga perlu dan penting sekali ya penjelasan-penjelasan dari dia nih. Tuh ya. Jadi
diminta untuk memberikan informasi tentang pengguna yang dikumpulkan atau dibagikan oleh aplikasi Anda. Informasi yang Anda berikan ditampilkan di listingan toko untuk pengguna lebih memahami privasi keamanan. Nah, sebelum Anda memulai, baca informasi tentang pertanyaan yang akan ditayangkan kepada Anda. Ya, nah, ini kayak gitu. Nah, setiap tipe data pengguna yang diperlukan atau dikumpulkan, ya, dikirim. Terlepas dari apakah informasi dikirim kepada Anda, pengembang atau pihak ketiga, setiap pengguna yang ditransfer dari server Anda ke pihak ketiga atau ditransfer ke aplikasi pihak ketiga lainnya di perangkat yang sama, belajar setiap data pengguna dikumpulkan untuk melalui tampilan web, dapat dibuka dari aplikasi Anda kecuali jika pengguna aplikasi itu buka belajar. Oke, ya. Jadi ini kaitannya dengan masalah keamanan data, kayak gitu. Nah, kemudian target audiens ini terkait dengan masalah di negara kemana aplikasi kita akan ditayangkan, kemudian umur berapa dan lain sebagainya tadi sudah dibahas, data seperti ini sudah ya. Nah, kalau nanti ini semua sudah diisi, teman-teman nanti bisa masuk lagi ke sini ya, ke atas ke production nih, ke sini melanjutkan tadi sudah sampai mana pada saat proses rilis. Setelah itu nanti pilih rollout ya, yang terakhir itu rollout. Nah, setelah rollout kalau emang nanti diterima di situnya app dalam proses review. Ya, nah itu udah selesai, berarti tinggal tunggu informasi yang akan kita terima melalui email. Ya, nah ini adalah informasi awal untuk sharing ke teman-teman pengalaman terkait dengan masalah kondisi ya kebijakan dan prosedur yang diberikan oleh Google konsol akhir-akhir ini ya, seperti itu. Jadi intinya Google lebih hati-hati, Google lebih rigid. Kemudian Google juga sekarang menurut saya sih gitu ya, menurut saya ini menu-menunya juga lebih ruwet ya, gitu, kayak gitu. Sehingga perlu kehati-hatian di dalam mengisi setiap langkah data yang diminta seperti itu. Nah, itu saja informasi dan sharing saya pagi ini di tanggal 2 November. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan tunggu ya video saya berikutnya terkait dengan masalah nanti proses dan langkah-langkah rilis AAB di Google Play Store yang insya Allah segera akan kami buat ya secara real dan sesungguhnya nanti proses uploadnya seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi protokol COVID-19. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.